Gara-gara, nah amit-amit juga, kita tuh jangan sampai punya Mulyono kedua dan jangan sampai punya Zelensky kedua, Pak. Oke. Itu Pak, pokoknya dalam era abad 21, pemimpin yang mesti dihindari cuma dua. Tipe Zelensky yang menjual rakyat, negara dan lain-lainnya untuk, mohon maaf, panggung dia. Karena kalau dia hitung, mestinya dia harus berpikir, udah deh. Banyak kan sekali yang pemimpin dunia bilang, udah lu ngalah aja sama Rusia, emang lu salah gitu dari pertama. Kan lu juga nggak apa-apa. Orang Rusia juga nggak apa-apa kok. Gara-gara kamu undang NATO masuk, lalu Rusia ngamuk kan. Nah, yang kedua jangan sampai kita punya Mulyono baru, Pak. Jadi, Pak Abraham saya inget ya, waktu saya kecil tuh, nenek saya bilang gini, kamu kalau nikah dan anakmu nanti kalau nikah, cari ya bibit, bebet, bobot. Jadi di keluarga kita itu, Pak, atau apalagi dari saya, teman saya main ke rumahnya ditanyain semua, bapak kamu siapa? Kamu anak di mana? Rumahmu di mana? Dulu kalau kita dengar kan sebel banget, Pak. Tapi setelah kejadian Pak Mulyono ini, memang bibit-bibit bobot itu penting loh, Pak. Bener, penting loh. Oke, tahan di situ. Ibu Koni ingin mengatakan bahwa Mulyono tidak jelas asal-usulnya. Ya pokoknya bibit-bibit bobotnya nggak ya seperti ini hasilnya. Coba. Iya. Ngeri kan? Oke. Lah kan bukan saya aja, Pak, yang kecewa. Oke. Jadi itu penting ya bagi seorang pemimpin. Loh, kalau buat anak kita menikah aja penting bibit-bibit bobot, apalagi buat pemimpin negara. Kan itu logiknya. Berapa besar sih kita nikahkan anak, dia akan memimpin keluarga sebesar apa? Paling 2 anak kecil lahir, ya kan kita KB, Pak, betul nggak? Lah, negara berapa ratus juta orang, lalu kita ngecek bibit-bibit bobot dia, ngeri, Pak. Jadi kita harus menghindari 2 tipe pemimpin. Oke, pertama Zelensky, kedua Mulyono. Mulyono ini kan pinter menjual, dan itu saya sesalkan, Pak ya. Ternyata saya pikir saya itu orang yang sudah cukup matang untuk tidak ditipu oleh penampilan. Tapi saya adalah kaum tertipu. Penampilannya kan, Pak, polos, baik, masuk-masuk got, ya kan? Masuk-masuk kampung, masuk-masuk sawah, masuk-masuk apalagi nggak tahu lagi masuk-masuk apa saja nggak mungkin. Sekarang coba kita lihat penampilannya dia begitu. Anaknya terbang pakai superjet, pesawat yang mungkin cuma Elon Musk yang bisa pakai dan beberapa orang lain. Ibu Koni nggak pakai. Minjamin. Ibu Koni nggak pakai private jet dari ke sini. Aduh, masih jauh tuh, Pak. Saya mah cuman seorang pengajar biasa. Oke, kita masuk seorang pengajar. Bu Koni ini kan beda banget nih. Kan Ibu Koni di luar nih ya. Di dunia akademik itu kan di dunia luar, dunia akademik itu sangat dihargai. Ya. Sangat dihargai kebebasannya. Bagaimana Ibu Koni melihat dengan konteks di Indonesia? Kenapa kan Anda kan termasuk diburu nih. Diburu ya? Ya, diburu ya. Mau ditersangkakan karena bersuara lantang. Gini. Iya sih, itu menarik ya. Jadi gini, saya senang Pak Abraham Samad tanya itu. Kalau Pak Abraham Samad mau berkenan mampir di Instagram saya, itu ada satu momen saya itu pakai kerudung, Pak. Karena saya itu baru menghadiri upacara gereja ortodoks di gereja terbesar di Saint Petersburg, namanya Kazan Sabor. Dan itu memindahkan Abu Alexander Nevsky, tokoh agama terkemuka dari gereja Kazan kepada gereja lainnya. Itu kayaknya upacara yang harus dilakukan 300 tahun lah. Saya ditelepon oleh kantor gubernur. Kamu mau ikut nggak? Saya pikir, dari ke Indonesia dibilang gua murtad lagi tiba-tiba. Tapi udahlah, aku udah nggak peduli lah, dicap apa aja. Udah kepalang, Pak, dicap Mossad udah, KGB udah, murtad. Apa dicap kabur udah. Jadi udahlah, cap-cap aja yang banyak gitu kan. Yang penting gue jadi guru besar. Anyway, terus saya pakailah, saya ke sana, Pak. Jadi waktu kita itu kan, kalau di kita kan udah jelas, Pak. Begitu datang anggota dewan, datang gubernur, datang ini, datang kardinal. Udahlah, saya di barisan keberapa nih kan? Ternyata Bapak, apa yang terjadi? Begitu kita waktu di gereja, kita semua berdoa gitu kan. Nah, itu kan mesti prosesi jalan kaki, Pak. Memindahkan Abu ini, kita dengan para kardinal seluruh Rusia. Bukan cuma dari Saint Petersburg. Bapak tahu urutannya? Rektor. Kebetulan rektor saya, karena kami kampus tertua di Rusia. Rektor saya bersama kardinal utamanya Rusia. Baru para kardinal dan lain-lainnya, baru kita para guru besar, baru politisi itu di belakang, Pak. Para menteri politisi di belakang ya. Itu pun setelah musik-musik. Jadi kan di belakang saya itu ada yang bawa-bawa lagu-lagu suci-suci ortodoks, ya kan? Di belakang mereka. Di belakang. Itulah kenapa Rusia itu bisa sangat maju, Pak. Dia ini kena berapa? Sekarang itu kalau Bapak lihat aja di Google, negara dengan sanksi paling besar siapa? Rusia. Setelah Rusia siapa? Iran. Dan berikutnya dan berikutnya. Pak, bagaimana mungkin dia survive? Ketika McDonald ditutup, dia nggak pakai nangis, nggak pakai curhat, enggak. Besok pagi dia ganti aja namanya. Sama, Mozart ditutup apapun juga. Banknya kan ditutup Swift code, ya kan? Bikin Swift code sendiri. Apa aja yang dibuat ke mereka, mereka bangkit itu loh.
Dan nggak ada Pak, di sana tuh nggak ada gini playing victim, nggak ada di sini tuh makanya kalau orang playing victim kayaknya mesti sering-sering ke Rusia biar belajar. Tidak ada pejabat negara itu playing victim. Nah, jadi bagaimana pokoknya solving problem untuk rakyat, solving problem untuk rakyat.